Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada topik kali ini saya ingin membahas tentang kisah Ishaq dan Nailah yang dikutuk menjadi patung di depan Ka'bah karena berzina. Ternyata azab Tuhan sangat mengerikan ya. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak videonya sampai habis. Kisah Ishaq dan Nailah merupakan salah satu kisah yang terkenal di kota Mekah. Pada zaman jahiliyah, kisah Ishaq dan Nailah ini tak patut untuk ditiru oleh siapapun di belahan dunia ini. Di depan Ka'bah ada dua patung berhala yang besar bernama Ishaq dan Nailah. Ishaq dan Nailah ini ternyata adalah seorang pasangan kekasih yang kemudian menjalin kasih dan melakukan perzinahan di depan Ka'bah dan langsung dikutuk menjadi batu. Dilansir dari beberapa sumber, Ishaq merupakan laki-laki yang tinggal di Yaman dan jatuh cinta kepada Nailah yang tinggal di Makkah. Namun ketika hendak melamar Nailah, orang tua Nailah tidak merestui. Hingga akhirnya keduanya memilih untuk melakukan hubungan diam-diam. Pada saat itu, musim haji merupakan momen yang digunakan untuk bertemu. Keduanya pun sepakat untuk bertamu di depan Ka'bah dan melakukan zina pada malam harinya. Karena pada malam hari kondisi Ka'bah memang sepi dan tidak ada aktivitas. Karena perlakuan itu, Allah pun mengutuk mereka menjadi batu. Keesokan harinya masyarakat yang hendak melakukan tawaf kaget dan memilih meletakkan kedua patung di lokasi yang berbeda. Patung Ishaq diletakkan di Bukit Safa dan patung Nailah di Bukit Marwah. Hal itu sebagai pembelajaran bagi generasi berikutnya. Kami dahulu selalu mendengar kisah Ishaq dan Nailah. Mereka adalah laki-laki dan perempuan dari suku Jurhum. Mereka berdua berzina di dalam Ka'bah. Maka Allah mengubah mereka menjadi dua buah batu, kata Aisyah. Pada masa Amr bin Luhai berkuasa, kedua patung tersebut diletakkan di Ka'bah dan meminta masyarakat untuk menyembahnya. Amr bin Luhai disebut sebagai bapak kemusyrikan. Rasulullah pernah berkata, "Saya diperlihatkan Amr bin Luhai oleh Allah di neraka dengan isi perutnya keluar karena panasnya dan siksaan yang berat. Karena dialah orang pertama yang berubah agama Nabi Ibrahim." Hai Aksam, aku melihat Amr bin Luhai bin Kamah bin Kinzi menyeret usus-ususnya dan aku tidak melihat orang amat mirip dengan orang lain, melainkan engkau dengannya dan dia denganmu. Kemudian Aksam berkata, barangkali kemiripannya denganku membahayakanku. Wahai Rasulullah, Rasulullah bersabda tidak, karena engkau orang mukmin dan dia orang kafir. Dialah orang yang pertama kali merubah agama Nabi Ismail, memasang berhala, mengiris telinga unta, melepas saibah, memberikan wasilah, dan melindungi Khair Bukhari. Dikisahkan, Amr bin Luhai sebenarnya adalah orang yang sangat baik hati. Masyarakat Makkah saat itu pun menganggapnya sebagai seorang ulama. Namun Amr bin Luhai tak memahami betul ajaran agama Nabi Ibrahim. Suatu hari ia pergi ke Syam untuk berniaga di Balka. Ia bertemu dengan suku Amalik yang mendengarkan ajaran Nabi Ibrahim hanya setengah-setengah. Suku asli Syam ini menyembah berhala dengan sebutan Tuhan. Lalu Amr bin Luhai pun bertanya, apa yang sedang kalian lakukan? Lalu mereka menjawab, patung-patung inilah yang memberi kami makan, minum, dan kekuatan. Sebagai penolong tatkala diminta pertolongan, serta pemberi hujan tatkala diminta hujan. Setelah melakukan pembicaraan, Amr bin Luhai meminta salah satu patung. Dengan alasan di Makkah saat itu sedang kesulitan air, patung bernama Hubal itu pun dibawa Amr bin Luhai ke Makkah. Sejak saat itu, Amr bin Luhai memerintahkan agar masyarakat membuat patung dengan ciri khas sukunya masing-masing, dan Hubal merupakan patung yang paling dihormati oleh semua suku. Patung Muat untuk suku Kai, patung Suwa untuk suku Hujail, patung Yagus untuk suku Toi, dan patung Yauk untuk Hamajan dan Yasar. Keduanya sebagai oleh-oleh dan cenderamata bagi jamaah yang melaksanakan ibadah haji. Proses kejahiliahan ini berlangsung selama 5 abad sebelum akhirnya Rasulullah datang dan membebaskan proses kemusyrikan itu di abad ke-8 Hijriah. Cukup sekian dari channel ini, semoga ilmunya bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.